yang bermuara warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian, kita bertemu kembali dalam materi perkuliahan manajemen pemasaran. Kali ini Pak Samsul akan membahas tentang 6 konsep pemasaran yang dikarang oleh Philip Kotler dan Gary Armstrong. Jadi beliau adalah seorang pengarang buku, ya, ada 80 judul, dan di antaranya ada karangan yang dari Gary Armstrong juga prinsipal konsep marketing. Oke, kita tidak membuang-buang waktu karena perkuliahan itu sangat singkat, ya, hanya beberapa menit, sehingga kita manfaatkan secara optimal, dan mudah-mudahan adik sekalian memahami walaupun singkat, tetapi kita usahakan kita menyampaikan dengan cara yang jelas dan padat. Oke, ada 6 konsep, ya, pemasaran adik sekalian. Ada 6 konsep pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi, kemudian ada konsep produk, dan yang ketiga konsep penjualan, dan yang keempat konsep pemasaran, yang kelima konsep pemasaran berwawasan sosial, dan yang keenam adalah konsep pemasaran holistik. Jadi 6 konsep pemasaran ini kita bahas bersama-sama. Saya menjelaskan, dan nanti ada sekalian membuat resume, dan resume itu tidak perlu panjang, tetapi kamu tahu konsep satu konsep pemasaran, misalkan produksi itu apa yang disampaikan, itu ya secara kamu jelas dan bisa memahami. 6 konsep ini tolong nanti dibuat resumenya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep produksi. Nah, konsep produksi ini adalah menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau, karena ini harus berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Nah, dengan adanya peningkatan efisiensi produksi, maka harga akhirnya akan ditekan lebih murah dan masyarakat atau konsumen bisa menjangkau. Nah, ini adalah konsep produksi yang pertama. Jadi perusahaan berfokus kepada efisiensi biasa, ya, menekan biaya secara efisien sehingga bisa harga dijual itu lebih murah. Nah, kemudian begitu dengan distribusinya pun ditekan sedemikian rupa sehingga bisa lebih murah dan masyarakat bisa terjangkau dengan dan mampu untuk membeli produk ini. Nah, cuma ada kelemahan, ya, artinya kelemahannya kalau kita melihat dengan harga murah pasti ini tidak mungkin bisa bertahan dengan baik, atau kualitasnya pasti kurang karena harganya murah. Nah, kelemahannya perusahaan akan menerapkan konsep ini akan berisiko karena terlalu memfokuskan pada operasi mereka sendiri. Jadi perusahaan itu punya kelemahan, dia hanya ngurusi biaya secara murah, efisien. Nah, sedangkan bisnis itu harus juga memikirkan bagaimana pandangan terhadap tujuan mereka, yaitu memuaskan pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan dengan baik. Nah, biasanya dengan produk-produk harga murah itu pelanggan itu hanya puas sesaat, sehingga hubungan tidak akan baik. Nah, ini kelemahannya. Tapi kekuatannya dia bisa menjual murah, tetapi kelemahannya pelanggan sering terjadi tidak puas karena harganya murah sehingga hubungan kurang baik dengan pelanggan. Kemudian ada konsep produk. Yang kedua adalah konsep produk, ya, menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas baik, ya, fitur inovatif, dan selalu memberikan produk yang berkualitas. Ini konsep produk yang kedua. Berdasarkan konsep ini, strategi pemasaran berfokus pada perbaikan produk yang berkelanjutan. Jika dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan produk yang sangat baik. Nah, kualitas dan peningkatan produk adalah bagian yang penting dalam sebagian besar strategi pemasaran.
Namun apakah konsep ini menjamin Anda dapat berjalan dengan lancar? Nah ini ya, jadi konsep ini, konsep produk ini bagaimana kita bisa memproduksi ya dengan kualitas yang bagus agar konsumen akan puas dan konsumen akan berkesinambungan dan akan mencari barang ini. Karena apa? Ya sering terjadi konsep ini memang banyak yang dipakai oleh masyarakat, produksi karena apa? Mereka akan konsumen kita akan dicari. Ya seperti produk-produk elektronik itu yang merek-merek yang terkenal ya, itu akan berkualitas sehingga mereka puas pelanggan dan akan mencari. Itu ya cuma jelas semua produk ada kelemahan, ada kekuatan ya. Seperti ini kan harganya mahal, apakah bisa dijangkau semua masyarakat? Nah ini pertanyaan, apakah bisa dijangkau semua konsumen karena harganya mahal? Itu ya. Jadi Anda nanti bisa memilih yang mana konsep produk yang sesuai dengan di suatu daerah, karena daerah satu dengan daerah itu sangat berbeda. Kemudian ada konsep penjualan. Yang mana ini konsep penjualan? Kalau tadi konsep produk ya, produksi dan produk. Nah, menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika produk itu dijual dengan skala besar dan dengan usaha promosi yang besar-besaran pula. Nah, terkadang ada produk pemasaran atau menjual dengan promosi besar-besaran, tetapi barang ini barang jasa non primer. Produk ini bukan kebutuhan pokok, artinya ini adalah kebutuhan jasa ya, seperti pelayanan-pelayanan ya, seperti pelayanan pada tempat-tempat hiburan. Nah ini dengan pemasaran atau penjualan dengan promosi yang besar-besaran. Tempo hari saya sampaikan bahwa jasa itu ada termasuk barang yang dipasarkan. Nah, konsep penjualan yang dengan promosi besar-besaran biasanya terjadi pada konsep-konsep tempat hiburan seperti hotel, wisata dan lain sebagainya, itu ya. Kemudian ada konsep pemasaran, yaitu pemasaran marketing yang ditulis oleh Philip Kotler ya, yang mana ini konsep pemasaran yang sangat dua penulis ini menyatakan bahwa dalam konsep ini pencapaian tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang diingin dengan lebih baik daripada pesaing. Nah, konsep pemasaran ini yang keempat, ini mencoba Kotler menulis bahwa bagaimana kita mengetahui kebutuhan target. Jadi kalau melihat pasar ini memang satu daerah dengan satu daerah ini tidak berbeda, satu negara dengan negara lain tidak berbeda. Jadi contoh gini, kalau mobil yang disukai orang Indonesia apa? Ya. Nah, kemudian mobil yang disukai negara lain apa, itu berbeda ya. Jadi bagaimana mereka mengetahui kebutuhan konsumen yang mampu atau berkesinambungan, atau kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen. Kemudian kita mencoba untuk melihat pasar pemasaran, konsep pemasaran berwawasan sosial. Nah, kita coba untuk melihat konsep berwawasan sosial ini, yang mana prinsip pemasaran ini menyatakan bahwa perusahaan harus mengambil keputusan pemasaran yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan berkepentingan jangka panjang dan jangka pendek. Apakah perusahaan yang mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan target pasar selalu melakukan yang terbaik bagi konsumen dalam jangka panjang? Nah, konsep pemasaran ini, berwawasan sosial ini menyatakan bahwa strategi pemasaran harus dapat memberikan nilai bagi pelanggan dan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Perhatikan industri makanan siap saji. Anda mungkin memandang rantai industri makanan siap saji raksasa saat ini sebagai industri yang menawarkan makanan enak dan lezat dengan harga yang murah. Nah ini, jadi kalau kita berwawasan sosial ini kan berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu puas ya dengan jangka yang panjang
dan selalu dengan harga yang murah karena sosial. Nah, tetapi yang namanya bisnis, konsep ini kan tetap yang namanya bisnis itu mencari keuntungan, tetapi ini hanya kemasan-kemasan yang dibuat oleh caterer, bagaimana itu disukai oleh masyarakat atau konsumen dengan cara memberikan harga yang murah tetapi dengan pelayanan yang baik. Kemudian ada konsep pemasaran holistik. Nah, ini kalau melihat pemasaran holistik ini ada pemasaran hubungan, ya, ada pemasaran integrasi, ada pemasaran internal, ada pemasaran kinerja. Kita coba dari pemasaran internal. Pemasaran internal. Nah, pemasaran internal adalah tugas untuk merekrut, melatih, ya, bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada seorang karyawan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dalam melayani konsumen di luar, konsumen yang ada di luar. Dan ini cara bagaimana kita menciptakan sebuah SDM yang baik dan memberikan motivasi padanya. Kemudian pemasar kinerja, yang mana ini memerlukan pemahaman di dalam dengan pengembalian finansial. Nah, kalau ini mereka memberikan, artinya kinerja ini dengan memberikan semacam finansial yang menjanjikan atau dengan pengembalian yang baik sehingga mereka bisa bekerja dengan pilar yang ini. Kemudian pemasaran hubungan, tujuan utama pemasaran adalah mengembangkan hubungan mendalam jangka panjang yang saling memuaskan dengan konstituen utama, mendapatkan dan mempertahankan bisnis. Jadi ini konsep pemasaran hubungan dan saling kunjung-mengunjung, ya, saling kontak kepada pelanggan sehingga pelanggan akan selalu berhubungan dengan baik. Kemudian pemasaran terintegrasi. Kalau ini terjadi ketika pasar merancang kegiatan pemasaran, menyusun program pemasaran untuk menciptakan berkomunikasi dengan memberikan nilai bagi konsumen sehingga keseluruhan lebih besar daripada hanya dilakukan dengan masing-masing. Jadi memiliki, kalau ini lihat ini adalah membuat pasar terintegrasi dari beberapa barang menjadikan satu, ya seperti Indomaret, Alfamaret. Nah, ini pasar terintegrasi. Jadi dalam sebuah organisasi yang lain untuk menjual barang itu dan memberikan pelayanan masyarakat dan tidak jauh-jauh. Mereka beli satu tempat maka semuanya bisa terjangkau. Ya, itu kalau skala di daerah ya kecil-kecil. Nah, kalau di skala besar maka seperti mall. Apa yang tidak ada itu, polisi semuanya ada, dan ini dicoba dengan sistem pemasaran holistik. Saya kira ada sekarang yang dapat saya sampaikan, ya, atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita semua selalu semangat. Jadi walaupun dengan perkuliahan semacam ini, tetap kita harus memperhatikan bagaimana diri kita untuk belajar. Tentu harapannya adalah tetap Anda menjadi sarjana yang berkualitas. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.